Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wafiroh, NIM T 2018-1192. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus dan RPP. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan silabus itu apa sih? Silabus itu dikembangkan berdasarkan standar kompetensi kelulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus itu digunakan sebagai satuan dalam pengembangan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Silabus kurikulum 2013 itu rencana pembelajaran pada suatu mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus itu merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kedalaman materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Kalau silabus di KTSP itu adalah rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pembelajaran dengan tema tertentu. Jadi, silabus itu adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terus media dan sumber, serta evaluasi yang digunakan. Dalam hal pembelajaran tematik, maka silabus dikembangkan untuk mempelajaran suatu tema, suatu hal. Jadi nantinya itu akan tertulis silabus tema apa yang kemudian dimasukkan beberapa kompetensi dasar, beberapa bidang studi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan silabus. Landasannya itu ada dua. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 ayat 2. Terus yang kedua itu Peraturan Pemerintahan Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Di silabus itu ada prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip tentang pengembangan silabus. Yang pertama itu ilmiah, keseluruhan materi, dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua itu relevan dalam jumlah, dalam keseluruhan. Yang ketiga itu sistematis komponen silabus. Setelah itu gimana sih caranya menyusun tentang silabus itu, gimana cara kita membuat silabus? Yang pertama yang dilakukan itu silabus dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi dasar kelulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu kita harus identitas mata pelajaran. Yang kedua itu identitas sekolah, terus kompetensi inti, kompetensi dasar itu harus dicangkupkan juga. Terus tema, materi pokoknya itu apa, terus kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Terus selanjutnya kita bisa membuat tentang penilaiannya, penemuan alokasi waktunya yang sudah saya jelaskan di depan barusan. Terus sumber atau bahan ajar yang akan kita ajarkan kepada peserta didik tersebut. Nah, siapa sih yang menyusun silabus tersebut? Pelaku pengembangan silabus itu dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau berbagai sekolah, kelompok musyawarah guru, mata pelajaran, dan pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan gitu. Disusun mandiri oleh guru kelas atau mata pelajaran yang bersangkutan. Terus dinas pendidikan juga ikut terlibat di dalamnya.
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Kemendikbud nomor 22 2016 dikatakan RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satuan pertemuan atau lebih. RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasarnya KD, serta setiap pendidik pada satuan pendidikan itu berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, terus efisien, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik peserta psikologis peserta didik. Berdasarkan pengertian RPP di atas itu ada beberapa poin penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama itu penyusunan RPP harus sistematis. Artinya antara satu komponen dengan komponen lainnya itu sangkut paut, saling berkaitan walaupun fungsinya itu berbeda. Yang kedua itu melihat bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologi siswa. Poin-poin ini menjadi penting dalam menyusun RPP, dapat selalu dipertimbangkan agar suasana belajar di kelas itu menjadi efektif dan efisien.